Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang spiritual yang dialami salah satu murid yang saya bimbing kerohaniannya. Dia melaporkan mimpi yang dialaminya hari ini. Ada 2 mimpi, namun saya ceritakan satu terlebih dahulu, karena biasanya saya membuat video hanya 10 menit. Sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi sedang menyetir bus besar sendirian. Jalan yang Fulan lalui masuk gang-gang sempit. Dan di gang itu Fulan bertemu satu wanita. Lalu Fulan mengajaknya naik ke dalam bus tersebut. Di dalam bus itu cuma ada 2 orang, yaitu Fulan yang nyetir dan satu wanita yang Fulan ajak, yang tadi ditemui. Kemudian Fulan dari arah jalan gang sempit menuju jalan tembus ke arah jalan raya yang besar. Ketika hendak memutar balik, karena jalan rayanya ada 2 arah, arah kiri dan arah kanan, Fulan hendak putar balik dari arah kiri mau jalan ke arah kanan. Seketika Fulan melihat teman SMK-nya di jalan, namanya inisialnya AR. Dia dulu teman satu kelas bareng si Fulan ketika masih sekolah. Fulan melihat dia dari jauh. Temannya itu ada di sebuah ruangan sepetak. Dan temannya itu berjualan seperti jualan mainan atau apa, Fulan kurang jelas di dalam visual mimpi tersebut. Kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi yang dialami Fulan ini berkaitan dengan mimpi sebelumnya yang sudah saya posting. Yang saya ceritakan video sebelumnya itu, Fulan bersama satu perempuan sedang menempuh perjalanan jauh. Kemudian ketemu wali kelas yang namanya Pak Mujib. Nah, itu berkaitan dengan mimpi yang barusan saya ceritakan. Pada video sebelumnya saya sudah mentakwilkan atau sudah memaknai bahwa satu perempuan yang tidak dikenal di dalam mimpi itu bukanlah manusia, tetapi simbol yang mewakili sifat Allah yang maha penyayang, maha pengasih. Karena orang-orang yang dikasihi oleh Allah itu biasanya bertemu dengan simbol seperti itu. Tapi tidak semua orang. Beberapa murid saya itu mengalami hal yang demikian. Kalau misalkan murid saya itu perempuan bermimpi tentang laki-laki tidak dikenal dan ada kaitannya dengan spiritual. Di mimpi yang kemarin menempuh perjalanan yang tadi saya ceritakan juga menempuh perjalanan, cuman bedanya pada kendaraannya. Pada mimpi yang sebelumnya, Fulan itu mengayuh sepeda biasa. Sedangkan mimpi yang barusan saya ceritakan itu sudah berbeda, naik bus besar. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tingkatan spiritual yang sudah dilalui oleh si Fulan daripada yang kemarin itu mengalami kenaikan nilai dari sudut pandang Allah. Yang awalnya naik sepeda kayu, dia itu seorang salik, kendaraannya sepeda biasa, itu bisa jadi ketika Fulan bertarekat belum memiliki ilmu yang lebih baik, ilmu ma'rifatullah masih minim, sehingga amal tarekatnya itu bisa jadi sekedar amal secara lahiriah saja. Tetapi ketika dia mendapatkan informasi berupa ilmu-ilmu yang saya sampaikan secara bertahap, yang kemudian kemarin juga mengenai ilmu hakikat yang saya sampaikan via WA, mungkin dia tafakuri dengan benar-benar, akhirnya ada perubahan. Karena apa?
Perbedaan orang yang beramal secara lahiriahnya saja tanpa memiliki ilmu ma'rifatullah, tanpa memahami ayat-ayat Allah dengan benar, tanpa memahami hadis-hadis Nabi dengan benar, tanpa mentafakuri ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, ya, sehingga juga melupakan hikmah-hikmah yang Allah ciptakan, yang mana itu ayat Allah maupun hadis Nabi ada hikmah-hikmah tentang berkaitan dengan asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah atau af'al Allah, itu sangat berbeda. Kalau orang ibadahnya secara lahiriahnya saja itu disebut abid atau ahli ibadah. Sedangkan orang yang beribadah dengan pemahaman ilmu yang benar, dengan memiliki ilmu ma'rifatullah, disebut arif. Nantinya bisa bijaksana ketika menjalankan suatu tarekat. Itu sikapnya berbeda di dalam kolbunya. Makanya di dalam mimpi yang hari ini dilaporkan ke saya itu sudah kendaraannya sudah berbeda, bus besar. Nah itu artinya tarekat yang dijalani sudah dengan pemahaman ilmu yang jauh berbeda. Kemarin itu saya kirimkan materi agak panjang tentang ilmu hakikat beserta dengan dalil-dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah serta contohnya. Nah mungkin dia tafakuri dan mengimani apa yang saya berikan tersebut. Akhirnya timbullah rapor spiritual yang tadi saya ceritakan. Nah, simbol gang sempit itu adalah perwakilan makna dari jalan-jalan yang sulit, tarekat yang sulit. Awalnya dia mungkin merasa tarekatnya itu hambar, ya, mungkin dengan ilmunya sedikit, kemudian begitu ada wawasan ilmu hakikat, ilmu makrifat yang jauh lebih baik, akhirnya lebih lapang di dalam melaksanakannya, mungkin ada sifat keridoan yang lebih baik, sifat kesabaran yang lebih baik, sehingga jalan yang sempit itu dilalui dengan bus besar. Nah, kalau di dalam logika, secara akal, pada kehidupan nyata, nggak mungkin gang sempit itu dilalui bus besar. Yang namanya bus besar pasti melewati jalan yang besar juga. Nah itu makanya mimpi tersebut adalah simbol yang perlu ditakwil, memiliki makna tersirat. Dan wanita itu pun adalah perwakilan dari sifat Allah yang Maha Pengasih seperti mimpi sebelumnya. Nah, jadi tarekatnya si fulan ini masih berada dalam keridhaan Allah. Makanya wanita yang tidak dikenal itu selalu bersama dia, menembus jalan yang besar dari arah kiri menuju ke arah kanan. Itu juga dari awalnya tarekatnya ada suatu kekeliruan, ya mungkin pemahamannya masih ada yang salah, mungkin ilmunya masih sedikit, kemudian ke jalan yang ke kanan itu simbol kebaikan, ya, seperti orang-orang yang soleh, ya, calon penghuni surga itu disebutkan dalam ilmu syariat menerima catatan amal di tangan kanan. Begitu juga di dalam Al-Quran, beruntunglah orang golongan kanan, calon penghuni surga. Nah kemudian ketika itu fulan melakukan suatu perjalanan yang mana itu adalah berkaitan dengan spiritualnya, dia bermujahadah, melakukan ketaatan dengan sungguh-sungguh, melawan hawa nafsu, membuang sifat tercela dengan melakukan yang Allah wajibkan dan menambahkan sunnah, dia diperlihatkan temannya yang dulu satu SMK dengannya. Itu maknanya adalah fulan diberikan gambaran tentang perbedaan spiritual yang dia alami sekarang dengan spiritual temannya dulu yang sebaya. Nah, diperlihatkan temannya itu ruangan sepetak. Itu makomnya, makom rendahan. Karena apa? Ruangannya kecil dan berhenti, tidak melakukan perjalanan. Artinya, temannya itu, yang sebaya seusianya itu, yang dulu pernah di dalam kehidupan nyata, pernah satu sekolah bareng, itu memiliki makom yang rendah di sisi Allah daripada fulan. Dan dia dalam keadaan tidak melakukan perjalanan seperti fulan. Artinya, dia tidak melakukan mujahadah. Dia tidak melakukan pendekatan kepada Allah, namun dia sibuk dengan duniawi, divisualkan lagi berjualan mainan atau apa nggak jelas. Itu sebenarnya Allah memberi petunjuk bahwa dia sibuk dengan kegiatan duniawinya, sedangkan fulan sibuk bermujahadah. Nah itulah perkembangan rapor spiritual bagi orang yang mengimani perkataan saya dan mengikuti anjuran saya. Berbeda orang yang menolak, pasti Allah akan hentikan dan berhenti spiritualnya, seperti orang-orang yang lain yang mungkin insya Allah next video saya akan ceritakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.